Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." 14 saudara. Ayat 15 sama-sama kita baca 2, 3. Ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya pergumulan. Setiap Anda dan saya tentu pernah mengalami yang namanya masalah hidup. Bahkan setiap Anda dan saya pernah mengalami yang namanya kegagalan, bahkan kesuksesan hidup. Bahkan setiap kita, Anda dan saya pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Baik kecewa kepada manusia, bahkan kita kecewa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Naaman, seorang panglima raja yang sangat disayangi oleh tuannya. Naaman itu tidak hanya kuat, Naaman tidak hanya hebat, dia berhasil dalam berperang. Tetapi Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Naaman mengalami yang namanya sakit kusta. Nah, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan atau gadis Israel, salah seorang pelayan istrinya, dan berkata kepada istri Naaman. Dia bilang begini, "Nyonya dan tuan, pergilah menghadap nabi yang ada di Samaria. Ia dapat menyembuhkan penyakit tuanku." Apa yang terjadi, saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus? Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu Raja Aram, dan minta izin supaya dia pergi ke Samaria. Lalu dia menghadap kepada Raja Aram. Setelah dia menghadap, lalu Raja Aram menulis surat untuk dikirim kepada Raja Israel, dan membawa satu persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kemudian saudaraku, pergilah Naaman ini kepada Raja Israel. Sesampainya dia kepada Raja Israel tersinggung. Raja Israel bingung dan mengoyakkan pakaiannya, serta berkata di depan Naaman, dia bilang begini, "Allahkah aku ini sehingga aku dapat menghidupkan dan mematikan seseorang?" Kemarahan seorang Raja Israel didengarkan seorang Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, "Suruhlah dia ke rumahku. Dia akan saya suruh dia pergi ke sungai Yordan." Nah, apa yang terjadi, singkat cerita Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ternyata dalam kisah seorang Naaman ini, Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu pemulihan? Slide berikutnya. Saya pelajari kata pemulihan, slide berikutnya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sof. Ya, bukan sop iga ya. Sof gitu. Ya, soalnya ada sop B1, B2, sop sapi gitu. Tapi ini berbeda sopnya. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan sof, yang artinya pulang, berbalik, atau mengembalikan. Sedangkan dalam bahasa Yunani dikatakan yaitu apokatestemi. Apokatestemi ini artinya bahwa memulihkan, dikembalikan, atau disembuhkan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan proses, cara, perbuatan atau memulihkan. Jadi saudaraku, kalau dalam bahasa kerennya kata pemulihan atau memulihkan itu sama dengan healing. Saudara, misalkan kalau saudara ya lagi banyak pikiran, banyak pekerjaan di kantor, saudara harus healing, liburan, ya kan? Misalkan liburan kemana? Puncak, luar negeri, dalam negeri. Tapi saudaraku, ya boleh saja kalau saudara banyak duit sih bisa saja healingnya. Ya healing itu kan istilahnya saudara liburan, pergi ke tempat lain dan tinggal sementara waktu untuk memulihkan kesehatan atau menghilangkan rasa stres. Ya kalau saudara banyak duit boleh saudara keluar negeri. Tapi saran saya, healing itu nggak perlu mahal-mahal. Namanya liburan, buang stres, depresi. Saya saudaraku ya, sama istri saya setiap Senin selalu healing, liburan. Kan orang kaya kan, ya kan? Saudara nggak percaya gitu, saya orang kaya. Nah, saudaraku, saya healing itu sederhana sih memang. Ada orang kalau healing itu ya liburan itu ya harus jauh ke Bandung gitu, atau mungkin ke puncak kemana gitu. Saya setiap Senin healing sama istri, anak-anak saya. Jadi nanti kalau Senin tuh saudaraku memang hari libur pendeta ya. Hari libur pendeta itu ya nanti biasanya anak saya itu sengaja saya telat jemput gitu. Jadi saya kan ya kerja di sekolahan gitu. Jadi nanti pulangnya di jam 4. Jadi saya jemput sekalian anak gitu. Anak-anak saya sekolahnya di tempat istri. Nah, saya jemput jam 4. Saya udah mandi, saya udah bersih. Lalu kami jalan-jalan. Terus tahu jalan-jalan di mana? Bukan ke Ancol, bukan ke Danau Toba, bukan. Saya tahu Harapan Indah di belakang sana. Lalu ada tempat latihan-latihan mobil. Lalu di pinggir-pinggir kali itu ada tahu gejrot, tenda-tenda biru. Nah, healingnya di situ. Makan tahu gejrot, menikmati kopi Starling, Starbucks keliling. Sambil ketawa-ketawa, benar serius. Ngobrol masa depan, ngobrol tentang rumah tangga. Ya seru juga lah ya. Ya healing itu kan nggak harus ya mahal-mahal. Ya udah ketawa-ketawa, udah ya sama istri sama anak, udah makan enak-enak. Ya habis makan tahu gejrot ya baru makan di restoran dong. Ya kan lapar kan? Kan nggak nendang kan, kalau perut orang Batak itu kan kalau tahu gejrot, ya kan bakso-bakso kan nggak nendang. Udah waktu makan sore. Larinya ke panggang gitu, larinya nasi goreng gitu ya kan. Nah Bapak Ibu, ini yang Tuhan maukan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan mau Anda dan saya, kita harus menerima yang namanya pemulihan. Tuhan mau Anda dan saya, kita dipulihkan oleh Tuhan dalam proses ketika situasi yang buruk menjadi lebih baik lagi. Katakan amin. Nah, hari ini Bapak Ibu ada 3 hal yang ingin kita pelajari, bahwa bagaimana Naaman dipulihkan oleh Tuhan. Kita belajar yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat ke-7. Yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari, ayat 4, slide berikutnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu, ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 7 sama-sama kita baca 2, 3 ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu,
Dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim apa? Pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana Naaman dipulihkan oleh Tuhan ketika Naaman beriman dan bertindak. Bilang sama saya, katakan beriman dan bertindak. Saudaraku, baca ayat tadi baik-baik. Seorang pembantu, dia ngomong kepada istri, bahkan kepada Naaman. Dia bilang, "Pergi." Ya kan? "Pergilah ke Samaria, ada seorang nabi." Ya, mohon maaf ya, kalau dalam faktanya misalkan kalau kita punya pembantu, ya kan, istilahnya ya apa ya, bukan menyombongkan diri, bukan ya, maksudnya ya kan ada perbedaan ya, tingkat kasta gitu lah ya. Nah, kalau misalkan ya belum tentu ya, kalau saudara disuruh pembantu misalkan, "Tuan, sana bisa nggak disembuhkan?" Tentu ya kalau orangnya baik ya pasti pergi. Tapi kan nggak semua ya, yang punya tuan-tuan itu kan pasti dia bertanya dulu, "Lu tahu dari mana?" gitu. "Lu kayak banyak pengalaman saja gitu, padahal lu kerja di rumah gua," gitu loh. Tapi saudaraku, faktanya bahwa Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Naaman pergi. Nah, sebelum dia pergi, Naaman lapor dulu kepada Raja Aram. Lalu Raja Aram tulis surat. Lalu Naaman pergi ke raja bangsa Israel. Tetapi sampai di sana pun Naaman tidak terima. Raja Israel tidak terima. Tetapi karena didengar seorang nabi yang bernama Elisa, abdi Allah itu, akhirnya nabi itu berkata, "Suruh dia ke rumah saya. Dia akan saya suruh dia untuk mandi 7 kali ke sungai Yordan." Ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat saudara. Apa tindakan Naaman setelah ia beriman? Yang pertama, Naaman